terangnya yang mulia, anugerah Tuhan terbesar. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darahnya, kebangkitan Tuhan kita. Sebelum semua ada, yang ditinggikan dalam segala ciptaannya, Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala kuasa dan kerajaan tunduk pada namanya, Yesus Tuhan. Biarkan ku masuk dalam hadirat-Mu. Ku rindu Kau selalu, oh Yesus Tuhanku. Kaulah sumber kekuatanku, penolong yang setia.
Kau lingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Oh, Kau selalu, oh Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, penolong yang setia. Kau lingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu selamanya. Kebenaran-Mu, kesukaanku, pengharapanku padamu, sukacitaku, kekuatanmu, sumber hidupku padamu. Kebenaran-Mu, kesukaanku, pengharapanku padamu, sukacitaku Tuhan, kekuatanmu, sumber hidupku padamu. Sumber hidupku melingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Selama ku hidup, ku kan menyembah-Mu. Kau lingkupi aku dengan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam-Mu damai sejahteraku. Oh Yesus Tuhanku,
Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur, walaupun secara online, tetapi kita bersyukur kita masih dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan isi hatinya Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Seliana Sorongan, di mana temanya tentang giving our best. Memberi yang terbaik adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bawa keluarga kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Mohon pimpinanmu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini membawa sukacita dan memuliakan hanya nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu jemaat GKS yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya percaya di awal minggu, di bulan yang baru, ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kita, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan Dia, satu-satunya Allah, Raja di atas segala raja. Sebab kasih-Nya tak berkesudahan bagi kita. Mari sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini bersama. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak
sukacita. Dahsyat. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan bersama, wow. Datanglah dan bersama kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready or not. Sebab Dia pemilik kehidupan kita. Biarlah mulut bibir lidah kita terus bersorak memuliakan Dia. Haleluya. Katakan bersama. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan. Katakan kebangkitan pasti terjadi. Jadi, wow, datanglah dan bersama kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready or not. Musik memuji Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan saudara. Haleluya. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bersama kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan bersama kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great, katakan great, great, sekali lagi, great is our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu Yesus. Dan biarlah Tuhan mulut bibir lidah kami bahkan hati kami terus menyembah Engkau Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang terlebih dulu memberi yang terbaik buat setiap kami.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kembali nyanyikan pujian ini. Ku bawa kepadamu, yes Lord, oh Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan lembut. Persembahanku ini, oh ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku
selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan menikmati isi hatinya Tuhan yang akan disampaikan buat setiap kita siang ini. Kita sudah memuji, menyembah, kita sudah memberikan waktu yang terbaik bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur, sembah, hormat hanya buat Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga dimanapun kita berada saat ini. Kami mau satukan hati untuk bersyukur atas firman Tuhan yang akan Engkau perdengarkan buat kami. Buat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk hamba-Mu bisa menyampaikan dengan sederhana dan mengerti setiap apa yang Tuhan mau kita belajar siang ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita belajar bagaimana waktu-waktu di masa yang belum kembali normal, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi normal sebentar lagi, dan hanya kekuatan kita bersama dengan Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk kita bisa terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar bagaimana giving God your best adalah merupakan suatu ungkapan syukur untuk kita bisa berikan kepada Tuhan. Giving God your best, memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Tentunya banyak hal, kriteria yang Tuhan mau kita melakukan yang terbaik ya. Tapi mungkin kita belajar dari Rasul Paulus, di mana di suratnya untuk jemaat Filipi dikatakan di Filipi 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ke-5, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, di ayat yang pertama kita diingatkan bagaimana di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus memberikan reminder buat jemaat di Filipi dan juga buat kita semuanya bahwa di dalam satu persekutuan kita harus mempergunakan kesempatan di mana ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu dengan kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ada nasihat di mana setiap kita, banyak dari kita mungkin ada banyak perbedaan, ada banyak latar belakang, ada masing-masing kita punya pendapat, punya harapan, punya cita-cita, punya tujuan. Tapi melalui hikmat Tuhan yang diberikan buat setiap kita di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus, untuk kita mau menerima nasihat, untuk kita mau dinasehati, untuk kita bisa mau mendengarkan saran, pesan, dan masukan yang baik buat kita.
Tujuannya supaya adanya kesatuan ini tidak ada pemecah belah, tidak ada yang bisa memecahkan persatuan ini. Justru dengan nasihat kita bisa mengerti bahwa kita butuh dinasehati, kita butuh juga menasehati orang yang ada di sekeliling kita. Karena banyak hal yang mungkin kita tidak sadari, banyak hal yang kita tidak mengerti pada saat kita melakukan kesalahan. Kita mungkin hilaf, kita mungkin lupa, atau mungkin pada saat kita tidak dalam keadaan yang sehat sehingga kita lupa untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang baik. Nah, dengan nasihat ini diingatkan bahwa melalui pimpinan Roh Kudus kita mampu memberi nasihat dan kita juga mau dinasehatkan. Tidak hanya itu juga penghiburan di dalam kasih. Kita saling menguatkan, saling menghibur, saling menyeimbangkan, karena di dalam penghiburan yang penuh dengan kasih kita bisa memberikan kesempatan buat saudara-saudara kita atau mungkin kita yang sedang tidak dalam keadaan baik untuk kita boleh menerima penghiburan yang penuh dengan kasih yang diberikan oleh saudara-saudara kita, jemaat kita, keluarga kita. Di dalam gereja Kemuliaan Sion Sudirman ini banyak latar belakang yang berbeda dari suku etnis yang berbeda, tapi di dalam kasih Kristus kita mau bersatu. Dan dalam kasih Kristus kita mau belajar dan mau diajar. Yang berikutnya kita akan diingatkan bahwa kasih mesra dan belas kasihan yang Tuhan mau kita belajar. Dan sebelumnya itu persekutuan dengan Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang disatukan di dalam rohnya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disatukan sebagai orang percaya. Sebab kita semua memiliki satu roh yang tinggal di dalam diri kita. Paulus menyimpulkan hal ini di dalam suratnya untuk memberikan seruan untuk menjadi satu di dalam rohnya yang kudus. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita adalah bait Allah dan kita punya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Untuk itu kita mempunyai persekutuan roh dengan setiap keluarga, jemaat, orang-orang yang ada di dalam lingkungan pelayanan kita. Dan sebagai jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan gak mau kita ada perpecahan. Untuk itu kasih mesra dan belas kasih yang dibutuhkan. Banyak hal yang kita harus belajar dari perbedaan. Banyak hal yang kita harus menerima kekurangan masing-masing. Dan juga mau menerima kelebihan orang lain masing-masing. Pada saat kita mau melakukan di ayat yang pertama tersebut, tentunya kita dapat menjaga kesatuan di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani, di gereja, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di keseharian kita, bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan keseharian kita. Pada saat kita tidak ada di dalam gereja, kita sebagai baitnya Allah, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu untuk menceritakan, untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita adalah baitnya. Di dalam kita ada roh Allah yang tinggal diam. Di ayat yang kedua, kita tidak mengerti bahwa sukacitanya Paulus ini untuk kita bisa sehati, sepikir, untuk di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa Paulus memperkatakan bahwa karena itu sempurnalah sukacitaku. Tentu saja buat kita semua juga, bahwa kita akan penuh dengan sukacita pada saat kita mau sehati sepikir dengan jemaat-jemaat, keluarga-keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Sehati sepikir dalam Kristus. Untuk kita mempunyai satu kasih, untuk kita mempunyai satu jiwa dan satu tujuan. Tujuan kita adalah jalan keselamatan.
Kalau kita dipanggil, dipilih, kalau kita menjadi orang percaya, kitalah orang-orang yang bisa menerima keselamatan. Dan kita semua sudah menerima keselamatan. Dan keselamatan itu mari kita berikan kepada orang lain. Bukan hanya kita pegang sendiri, tapi keselamatan bagi keluarga kita. Mungkin orang tua kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu, mantu kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Kitalah alat keselamatan itu menjadi satu tujuan, yaitu keselamatan. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan, inilah Tuhan Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tapi kitalah alatnya. Bagaimana orang lain bisa datang ke Tuhan Yesus? Melalui kita, melalui keluarga kita, melalui pelayanan kita, melalui perbuatan baik kita, melalui perkataan, tindakan, sikap kita. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan untuk kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, yaitu menjadi keselamatan buat banyak orang. Dan kita mau memperlihatkan Tuhan Yesus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kitalah alatnya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Dan kita murid-muridnya, kita anak-anaknya, untuk itu kita dipanggil untuk bisa memberitakan siapa Tuhan Yesus, siapakah jalan kebenaran dan hidup itu. Di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Penting sekali. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sesuai judul perikop ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus adalah menjadi rendah hati. Bagaimana rendah hati itu bisa kita pelajari? Saya belajar bagaimana saya mengenal, saya mengerti kelemahan-kelemahan saya. Sehingga saya bisa menyadari bahwa saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Justru saya mempunyai kemampuan apapun yang ada pada saya, baik talenta, kemampuan, kesanggupan, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya mampu, tapi memang saya menyadari bahwa kelemahan saya terlalu banyak untuk bisa berbicara di sini, di hadapan orang-orang. Saya tidak pernah bisa. Tapi karena saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan, dan saya belajar untuk merendahkan diri karena saya tahu Tuhan, saya nggak bisa, saya malu, saya minder, saya takut. Tapi di dalam kerendahan hati saya belajar bagaimana kekurangan dan kelemahan saya naikkan di dalam doa, di dalam ucapan syukur, untuk saya minta pimpinan Roh Kudus untuk saya dimampukan. Kalau kita tahu kekurangan kelemahan kita, maka kita mengetahui bahwa sikap, karakter, kerendahan hati itu dibutuhkan untuk kita bisa menjadi yang terbaik buat Tuhan. Karena di dalam kerendahan hati, Allah mau kita melayani Dia. Kalau kita punya sikap yang sombong, kalau kita punya sikap yang tidak mau
mengerti bahwa kita kurang, bahwa kita lemah. Mungkin kita tahu bahwa kita punya kehebatan di sini dan situ. Tentunya tidak akan membuat kita bisa betul-betul mempunyai karakter ini. Seperti yang dikatakan Kisah Rasul 20 ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rasul Paulus berkata, dengan segala kerendahan hati, Rasul Paulus mau melayani Tuhan. Walaupun begitu banyak masalah, begitu banyak kesedihan, ketakutan, begitu banyak mengalami pencobaan, banyak orang-orang yang mau membunuh Rasul Paulus. Tapi dengan segala kerendahan hati, itulah yang Tuhan mau. Allah mau kita melayani dengan kerendahan hati, seperti yang Rasul Paulus lakukan. Bagaimana dia berjalan dari kota ke kota, dari jemaat ke jemaat, dari waktu ke waktu, dengan segala kerendahan hati. Padahal dia orang yang sangat pintar, orang yang sangat akademis. Tapi melalui pimpinan Roh Kudus, dia berjalan untuk menjadi alat keselamatan bagi orang banyak. Sekali lagi, Allah tinggal bersama dengan orang yang hidup dengan rendah hati. Bukan saja Allah mau kita melayani dengan kerendahan hati, tapi ada poin yang berikutnya adalah Allah tinggal bersama dengan kita, orang yang hidup dengan rendah hati. Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah tinggal bersama dengan kita, orang yang mau hidup dengan rendah hati, mau datang kepada Tuhan dengan setiap persoalan yang ada, dan kita mau datang meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Poin kerendahan hati yang kita mau belajar, di mana Allah memberikan kasih karunia yang lebih besar kepada kita, orang-orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang sombong. Yakobus 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jelas bahwa Tuhan menentang orang yang sombong, tapi akan mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan, kita belajar siang ini bagaimana kerendahan hati bisa menjadikan kita semakin mengerti siapa kita di dalam Kristus. Walaupun kita lemah, walaupun kita tidak mampu, tapi dengan kasih karunia Tuhan kita dimampukan, kita diangkat, kita dibawa naik, kita dijadikan kepala bukan ekor, karena ada Tuhan Allah yang besar. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, inilah satu kesatuan untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Giving God our best, yaitu sikap, karakter. Bagaimana kita mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bukan perasaan saya, bukan perasaan diri sendiri, bukan maunya saya sendiri, tapi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, kita memasuki masa-masa menjelang Prapaskah. Kita tahu bagaimana hari-hari kita sedang sama-sama belajar untuk berdoa dan berpuasa. Mungkin ada sebagian berpantang. Sebetulnya
kita masuk ke dalam perenungan bagaimana kita mau melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk itu kita sama-sama berdoa 40 hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sebentar lagi kita akan mengerti bagaimana salib Kristus itu dinyatakan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Kita sama-sama ya berdoa, kita sama-sama minta tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti perenungan-perenungan masing-masing pribadi kita, apa yang kita bisa dapatkan di dalam masa 40 hari ini. Kita akan membaca penggalan yang kedua, yaitu ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dalam Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama serupa seperti kita manusia. Untuk apa? Karena Tuhan Yesus mau memberi contoh buat kita bahwa dia pernah menjadi manusia. Dia pernah menjejakkan kaki di bumi. Dia pernah mengalami pencobaan. Dia pernah mengalami kelaparan, kesedihan. Dia pernah mengalami belas kasihan. Dia pernah mengalami cercaan dan hinaan. Bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi itulah contoh dampak yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sekali lagi, kalau kita barusan belajar bagaimana merendahkan diri, tapi Tuhan Yesus sudah mendahului. Sebelum kita merendahkan diri, firman Tuhan dikatakan di ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukankah luar biasa bahwa kita belajar, Rasul Paulus mengingatkan untuk kita mempunyai kerendahan hati. Bagaimana kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana karakter kita yang baik ini untuk memuliakan Bapa di surga terlihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus sekalipun. Tapi inilah contoh yang luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Luar biasa. Sangat mengharukan bahwa Allah sebab itu meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan kitalah orang-orang yang berbesar hati, orang-orang yang berbangga hati, boleh memiliki Tuhan Allah, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang sudah memberikan contoh, yang sudah memberikan dampak, yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Dan kita mau melakukannya, khususnya di kehidupan kita di tahun 2022 ini. Banyak hal yang gak nyaman, banyak hal yang belum terselesaikan, banyak yang tertunda, banyak dari kita yang terhilang. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirinya dan taat
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk kita. Allah yang sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita bangga punya Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ayat yang ke-10 dan ke-11 yang menjadi ayat yang menjadi kekuatan buat kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk pelayanan kita, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bahwa kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan karakter yang ada pada kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, talenta kita. Bukan sekedar rutinitas kita ke gereja, bukan sekedar rutinitas kita membuka YouTube untuk mengikuti ibadah ini, bukan sekedar rutinitas kita melayani Tuhan sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai pengerja-pengerja yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan ini. Tapi lebih dari segalanya, kita memberikan yang terbaik, waktu, kesempatan, talenta, kemampuan yang terbaik buat Tuhan. Untuk apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Kita berdoa buat Indonesia. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Indonesia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Indonesia dipulihkan dari keterpurukan pandemi ini. Dan inilah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kita memberi yang terbaik. Apa yang ada pada kita, mari kita beri yang terbaik. Jangan asal-asalan. Jangan memberikan yang leftover. Jangan memberikan yang sisa. Beri yang terbaik. Tubuh kita sehat untuk melayani Tuhan. Kita pintar untuk melayani Tuhan. Kita diberikan segala kebaikan-kebaikan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Pujian, penyembahan, hormat, ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau terus memberi yang terbaik. Apa yang ada pada kami, apa yang ada pada kami memberi untuk Engkau. Kami beri Tuhan waktu kami, hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, panggilan kami, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang ada pada kami, usaha bisnis kami, untuk menjadi berkat buat nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih buat siang di mana kami belajar bagaimana isi hatimu Kau sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mampukan kami untuk melewati masa puasa, masa pantang, masa berdoa, masa perenungan di dalam hari-hari di mana kami mau menikmati hadirat Tuhan, untuk kami boleh mengerti bahwa Engkau sudah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena siang ini kami telah mendengar makanan rohani, yaitu memberikan yang terbaik sebagai pengucapan syukur kami.
Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar, tapi kami menghidupi dan kami melakukannya setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Saliana Sorongan. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati apapun yang dia lakukan bersama Bapak Ian Tangkilisan dan keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa pada siang ini juga untuk Bapak Gembala senior kami, Bapak Bunadi beserta Ibu, juga Bapak Yoldi Tuyu, Wakil Gembala kami. Kami perkatakan berkat buat mereka Tuhan, pemimpin-pemimpin di gereja kami. Kiranya apapun yang mereka lakukan selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua pengerja, semua diaken yang terlibat di dalam gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Juga kami perkatakan berkat untuk semua jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga di dalam tangan-Mu. Perlindungan yang sempurna, kasih yang sempurna ada bersama kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa siang ini untuk semua keluarga kami, saudara kami, teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Nah, kami percaya Tuhan, bertambahnya usia, kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, dan berkat yang baru pada usia yang baru menyertai kami dan menyertai mereka semua. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami karena bangsa kami, bangsa Indonesia, mampu melewati masa pandemi ini, karena kami percaya Engkau bersama kami musim demi musim setiap hari, sehingga bangsa kami juga bisa melewati masa pandemi ini dengan kesembuhan yang signifikan dari penderita-penderita COVID. Pada siang ini juga kami Tuhan berdoa buat segala pergumulan, segala doa-doa kami di masa sulit ini. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau ada dan jalan keluar ada pada kami semua. Sehingga kami juga boleh Tuhan mengalami pemulihan pada masalah ekonomi, pemulihan pada segala pergumulan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Kami serahkan semua pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Bangsa yang Allahnya sendiri adalah Engkau sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, kami juga berdoa juga untuk pengabaran Injil pada bangsa kami, sehingga Injil-Mu disampaikan sampai ke ujung-ujung pulau, ujung-ujung kota-kota di mana kami tinggal, juga kota-kota di seluruh Indonesia, sehingga mereka boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, bahwa tidak ada jalan lain menuju kepada keselamatan, sehingga semakin banyak orang yang bertobat. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluarga GKS yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat yang besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan terus menyertai, memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau,
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.